Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Syarudin, MPM 2001011041, Prodi PAI kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Kaidah Sintaksis Mata Kuliah Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Andre Tiono Kurniawan, SPD, MPDI. Pembahasan 1. Pengertian sintaksis. Sintaksis dalam bahasa Belanda, sintaksis dalam bahasa Inggris, tag, dan dalam bahasa Arab, nahu, adalah ilmu bahasa yang membicarakan hubungan antar unsur bahasa untuk membentuk sebuah kalimat. Dalam bahasa Yunani, sintaksis disebut sintaksis suntaien, yang berarti sun dengan dan taitin menempatkan. Secara etimologis, istilah tersebut berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata, frase, atau kalimat, dan kelompok-kelompok kata, frasa menjadi kalimat. Oleh karena itu, dalam bahasa Indonesia, sintaksis disebut dengan ilmu tata kalimat. Kedua, fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis akan menghubungkan kata atau frasa dalam kalimat itu. Artinya, fungsi itu memiliki hubungan dengan urutan kata atau frasa dalam kalimat. Fungsi sintaksis utama dalam bahasa adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ada pula fungsi lain seperti atributif yang menerangkan, koordinatif yang menggabungkan secara setara, superatif yang menggabungkan secara bertingkat. Dalam bahasa Indonesia, biasanya subjek terletak di depan predikat. Subjek dapat berwujud nomina atau benda, tetapi dapat pula berwujud kategori yang lain. Ketiga, yaitu pengertian frase. Kridalaksana menyatakan bahwa frase adalah gabungan dua kata atau lebih yang sifatnya tidak predikatif. Gabungan itu dapat rapat dan renggang. Misalnya, gunung tinggi adalah frasa karena merupakan konstruksi non-prediktif. Konstruksi ini berbeda dengan gunung itu tinggi yang bukan frasa karena bersifat prediktif. Kerr berpendapat bahwa frasa dibentuk dari gabungan dua kata atau lebih dan mengisi salah satu fungsi sintaksis. Hal itu sejalan dengan pendapat Ramlan menemukan bahwa frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi klausa. Selanjutnya, Parera menemukan pula bahwa pengertian frasa adalah suatu konstruksi yang dapat dibentuk oleh dua kata atau lebih, baik dalam sebuah pola dasar kalimat ataupun tidak. Jenis-jenis frasa berdasarkan distribusinya dalam kalimat. Jenis-jenis frasa berdasarkan distribusinya dalam kalimat berdasarkan distribusinya dalam kalimat. Frasa dapat dibedakan menjadi frasa endoseteris dan frasa ekoseteris. Sebuah frasa dikatakan endoseteris apabila satuan konstruksi frasa itu berdistribusi dan berfungsi sama dengan salah satu konstituen pembentuknya. Sedangkan frasa ekoseteris tidak berdistribusi sama dengan salah satu konstituen pembentuknya. Perhatikan contoh pada kalimat 5 berikut ini. Ayah dan ibu sedang duduk di ruang tamu. Frasa endoseteris, frasa eksoteris. Ayah sedang duduk di ruang tamu. Ayah duduk di ruang tamu. Frasa endoseteris. Frasa endoseteris dapat dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama, frasa endoseteris koordinatif. Frasa endoseteris atributif. Frasa endoseteris opositif. Frasa endoseteris koordinatif. Frasa ini terdiri atas unsur-unsur yang setara. Kesetaraannya ini dapat ditentukan oleh kemungkinannya unsur-unsur itu dihubungkan dengan konjungsi dan atau tidak. Selanjutnya, frasa endoseteris atributif. Frasa endoseteris atributif terdiri atas unsur-unsur yang tidak setara. Salah satu unsur-unsurnya
yang merupakan unsur pusat dan unsur lainnya merupakan atributif. Yang selanjutnya, frasa endoseteris apositif. Frasa endoseteris apositif terdiri atas unsur-unsur yang salah satu unsurnya merupakan unsur pusat dan unsur lainnya merupakan oposisi. Jenis-jenis frasa berdasarkan kategori. Berdasarkan persamaan distribusi dengan kategori atau kelas frasa dapat dikualifikasikan menjadi 6 golongan. Yang pertama, frasa nominal atau frasa benda, frasa verbal atau frasa kerja, frasa adjektifal atau frasa sifat, frasa numeral atau frasa bilangan, frasa profesional atau frasa depan. Yang pertama yaitu frasa nominal. Frasa nominal adalah frasa yang memiliki distribusi yang sama dengan kata nominal, atau dapat pula dikatakan bahwa unsur pusat frasa nominal berdistribusi dengan kelas kata nominal atau kata benda. Yang kedua, frasa verbal adalah frasa yang memiliki distribusi yang sama dengan kata kerja, atau dapat pula dikatakan bahwa unsur pusat frasa verbal distribusi dengan kelas kata verbal atau kata kerja. Selanjutnya, frasa adjektifal adalah frasa yang memiliki distribusi yang sama dengan kata sifat, atau dapat pula dikatakan bahwa unsur-unsur pusat frasa adjektifal berdistribusi dengan kelas kata adjektifal atau kata sifat. Selanjutnya yaitu frasa preposisional adalah frasa yang memiliki distribusi yang sama dengan kata preposisional atau kata depan. Selanjutnya, makna ganda pada frasa. Ada kalanya ditemukan frasa yang terdiri atas 3 kata. Frasa tersebut memiliki makna ganda sehingga harus dicermati. Untuk membagi frasa yang terdiri atas 3 kata yang lebih dapat dilakukan dengan melihat maknanya berdasarkan unsur langsung yang terdekat, atau dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip hierarki bahasa. Pengertian klausa. Klausa merupakan sebuah konstitusi ketatabahasaan yang dapat dikembangkan menjadi kalimat. Klausa menurut Radilaksana adalah satuan gramatikal berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek, predikat, dan mempunyai potensi untuk menjadi kalimat. Sebuah konstitusi ketatabahasaan disebut sebuah klausa apabila konstruksi tersebut memenuhi salah satu pola dasar kalimat. Ramlan mengemukakan bahwa klausa adalah satuan gramatik yang terdiri atas subjek dan predikat baik disertai objek, pelengkap, dan keterangan yang maupun tidak. Kushartati menggolongkan klausa berdasarkan distribusi satuannya, yaitu klausa bebas adalah klausa yang dapat berdiri sendiri menjadi kalimat. Selanjutnya, klausa terikat, yaitu klausa yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat. Dalam hal ini, kita dapat menandai keberadaannya dengan konstruksi tertentu, seperti bahwa atau sehingga di depan kata selanjutnya. Ciri-ciri klausa. Ciri yang dimiliki sebuah klausa sudah tergandung dari beberapa rumusan makna klausa yang dikemukakan para ahli logistik di atas. Ciri-ciri yang dimaksud antara lain merupakan kelompok kata, memiliki unsur predikat, satu klausa memiliki satu predikat. Penggolongan klausa berdasarkan kategori kata, frasa, atau menduduki fungsi. Dibagi menjadi 3, klausa nominal, klausa verbal, klausa numeral. Klausa nominal adalah klausa yang predikatnya terdiri atas kata atau frasa golongan. Yang kedua, klausa verbal. Klausa verbal ialah klausa yang predikatnya terdiri atas kata atau frasa verbal. Yang ketiga, klausa numeral. Klausa bilangan atau klausa numeral ialah klausa yang predikatnya terdiri atas kata atau frasa golongan bilangan. Selanjutnya yaitu pengertian kalimat. Kalimat umumnya berwujud retatan
kata yang disusun sesuai dengan kaidah yang berlaku. Dalam kamus legistik disebutkan pengertian kalimat sebagai berikut. Satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensional terdiri atas klausa. Gair menyatakan bahwa kalimat adalah satuan sintaksis yang dibangun oleh konstituen dasar dan intonasi final. Samsuri dalam bukunya yang berjudul Tata Kalimat Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa kalimat ialah untaian berstruktur dari kata-kata. Jenis-jenis kalimat. Dari segi bentuk, kalimat dapat dikelompokkan atas dua jenis, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu pola subjek predikat, subjek predikat objek, subjek predikat objek dan keterangan, atau kalimat yang hanya terdiri atas satu klausa. Yang selanjutnya kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang di dalamnya terdapat lebih dari satu pola kalimat. Misalnya subjek predikat, subjek predikat, subjek predikat objek plus subjek predikat objek, atau kalimat yang di dalamnya terdapat induk kalimat diterangkan dan anak kalimat menerangkan. Sekian hasil presentasi saya akhiri. Nun wal qalami wa maskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.